Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang bertanya tentang bagaimana isolasi mandiri pada anak. Pada prinsipnya ada beberapa syarat untuk orang bisa menjalankan isolasi mandiri. Yang pertama adalah sebaiknya anak tanpa gejala atau kita sebut sebagai asimptomatik. Jadi yang kedua adalah gejalanya ringan. Ringan itu bisa berupa batuk atau pilek, mual, muntah, dan anak masih aktif, masih mau makan dan minum. Pada saat melakukan isolasi mandiri, maka sebaiknya anak diajarkan bagaimana etika batuk. Jadi tidak boleh, wah batuk sembarang atau tidak boleh. Namun batuk dengan cara menutup. Kemudian orang tua sebaiknya memantau keluhan atau gejala karena dikhawatirkan ada keluhan tambahan dan orang tua tidak mengetahui. Sebagai contoh, kalau tiba-tiba anaknya terlihat lebih sesak, nafasnya lebih cepat, itu kita mesti hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua sebaiknya melakukan pengecekan terhadap suhu 2 kali sehari. Melakukan pagi dan sore melakukan pengecekan suhu 2 kali sehari. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah orang tua itu masih boleh mengasuh anaknya yang terkonfirmasi ini? Tentunya masih boleh, orang tua masih boleh mengasuh apapun itu status orang tuanya. Baik misalnya anaknya positif, tapi orang tuanya masih negatif misalnya, boleh tetap mengasuh. Namun pilih pengasuh itu atau yang mendampingi anak itu sebaiknya yang memiliki risiko yang rendah. Jadi prinsipnya kalau sama-sama positif boleh menjadi satu, boleh diisolasi menjadi satu. Kemudian kalau pengasuh atau orang tuanya negatif, kemudian anaknya positif, yaitu tadi bahwa sebaiknya diisolasi dengan kondisi yang pengasuhnya itu yang memiliki resikonya paling minimal. Jangan pilih dengan resiko dengan komorbid yang cukup tinggi. Sebagai contoh misalnya gini, ibunya sedang menjalani perawatan karena COVID, ya, dengan gejala berat di rumah sakit, ayahnya juga sama. Nah, otomatis si anak ini dititipkan kepada pengasuh. Nah, pengasuh ini siapa? Apakah neneknya atau tantenya atau siapapun? Pada saat inilah kita pilih pengasuh yang memiliki risiko yang rendah. Misalnya kalau dipilih neneknya, nah, sedangkan usia lanjut adalah risiko yang cukup tinggi, ketika neneknya negatif tentu akan berisiko. Seperti itu. Dan andai kata secara status memang berbeda, jadi pengasuh atau orang tuanya negatif, anaknya positif, maka kita memberikan jarak yang aman 2 meter. Misalnya tidur di tempat tidur dengan jarak 2 meter. Lalu muncul pertanyaan lagi soal tempat tidur, ya. Apakah tempat tidurnya itu boleh jadi satu? Sebaiknya terpisah. Tadi kan sudah ditekankan bahwa jarak aman adalah apabila pengasuhnya masih negatif sedangkan anak terkonfirmasi positif, itu adalah 2 meter. Kemudian apa sih gejala COVID-19 pada anak? Ada beberapa gejala yang tidak lazim, tapi yang lazim itu yang pertama demam. Kemudian yang kedua adalah batuk, pilek. Nah, gejala yang berikutnya yang mengikuti lebih sering adalah mual muntah pada anak dan diare sering. Kemudian ada juga anak yang lebih besar mengalami nyeri tenggorokan, sakit kepala. Kemudian keluhan yang lain adalah anosmia, ada beberapa. Saya menemukan pasien yang mengalami anosmia. Kemudian diare berdarah ada, tapi tidak lazim, ya, atau tidak banyak. Cuma pertanyaannya yang sering muncul adalah seperti ini. Dok, bagaimana sih membedakan batuk pilek antara COVID dengan yang bukan COVID kayak gitu, ya? Jadi tidak bisa dibedakan. Apabila kita bicara tentang suspek itu kan ada beberapa kriteria, yaitu kriteria klinis dan kriteria epidemiologis. Kriteria klinis itu suhu di atas 38, kemudian ada sifatnya akut atau 3 tanda gejala. Riwayat demam, nyeri tenggorokan, nyeri kepala,
nyeri sendi, lemas, letih, lesu, kemudian ada mual, muntah. Itu klinis. Yang kedua adalah epidemiologis. Dia 14 hari tinggal di tempat yang transmisi lokal. Jadi ada kasus COVID-19 di daerahnya. Atau bekerja di area yang memang ada kasus COVID-19-nya salah satunya. Kemudian kriteria yang kedua, selain klinis dan epidemiologis adalah ada infeksi pada sistem pernafasan yang berat. Contohnya pada anak ketemu pneumonia. Pneumonia itu sudah suspek. Batuk pilek saja suspek, apalagi pneumonia. Dan yang ketiga, swab antigen positif namun tidak memenuhi kriteria klinis maupun epidemiologis. Tapi di Indonesia cukup jarang. Jadi suspek. Nah, suspek mesti harus di tracing. Suspek itu mesti harus dilakukan pemeriksaan swab. Makanya jangan komplain atau jangan protes. Waduh, anak saya cuma batuk pilek seperti ini saja kok diswab. Sulit membedakan sekarang. Karena apalagi angka kita lagi tinggi-tingginya seperti sekarang. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa saya itu aman dari COVID. Apa jaminannya? Sulit. Karena apalagi anak itu sebenarnya adalah bagian dari yang sangat terlindungi. Namun saat ini kan yang lagi booming adalah klaster keluarga. Mengapa? Karena orang tua bekerja, dia kontak dengan banyak orang dan kemudian pulang kembali. Jadi itu beberapa pertanyaan. Lalu bagaimana sih kita bisa tahu anak itu sesak atau tidak? Ya mungkin saya kasih beberapa clue ya. Kalau pada anak usia kurang dari 2 bulan, laju nafas atau nafasnya dihitung itu lebih dari 60 sama dengan 60, lebih sama dengan 60, itu sudah merupakan nafas cepat. Untuk usia 2 bulan sampai dengan usia 11 bulan adalah lebih dari 50 kali dalam waktu 1 menit. Lebih dari 60 tadi maksudnya untuk usia kurang dari 2 bulan adalah 60 kali per menit dalam 1 menit. Kemudian untuk usia 1 sampai dengan 5 tahun adalah lebih dari 40 kali per menit. Dan untuk usia lebih dari 5 tahun dikatakan sesak kalau nafasnya lebih sama dengan 30 kali per menit. Jadi kita mesti waspada. Nah, pertanyaan yang paling sering adalah kapan saya harus membawa anak ke rumah sakit? Agak sulit situasinya ketika rumah sakit sekarang banyak sekali pasien-pasien yang masih menumpuk di IGD belum dapat tempat. Nah, oleh karena itu kita mesti jitu melihat apakah pasien anak itu atau anak itu bisa masuk atau harus dibawa ke rumah sakit seperti apa. Yang pertama tentunya apabila didapatkan anak yang banyak tidur. Jadi hati-hati, anak yang banyak tidur jangan-jangan dia sudah mulai kesadarannya turun. Yang kedua tadi kita sudah jelaskan nafasnya cepat, ya nafas cepat. Yang ketiga adalah kalau kita mendapatkan anak dengan pola nafas yang cekung-cekung di sela-sela iga. Ya, kalau bernafas cekung ke dalam, itu tandanya anak sedang mengalami keadaan sesak. Yang keempat, bila didapatkan adanya demam lebih dari 7 hari yang tidak kunjung membaik, kemudian didapatkan ada anak yang tidak mau makan minum, ini salah satu yang kita mesti waspada, ada MIS-C ya, Multi System Inflammatory Syndrome in Children, yaitu berupa adanya mata kemerahan, berair, muncul ruam, adanya perbesaran leher itu membengkak ya, besar. Dan tanda yang lain yang mengharuskan kita segera membawa ke rumah sakit. Sekarang hampir semua orang sudah membeli pulse oximetry untuk mengukur saturasi. Pada anak angka amannya adalah di atas 95%. Jadi kalau kita cek anak didapatkan saturasi oksigen hanya di bawah atau di bawah 95%, itu suatu warning yang mengharuskan kita segera untuk membawa ke rumah sakit. Tanda yang lain kejang. Kalau udah kejang, kesadaran turun, anaknya gelisah, tidak mengenali mana orang tuanya, mana saudaranya, hati-hati. Ini merupakan salah satu hal yang sebaiknya anak dibawa ke rumah sakit. Lalu bagaimana sih protokol isolasi mandiri? Tentunya tetap di rumah. Nggak boleh kita keluar rumah. Berbahaya karena anak walaupun biasanya tanpa gejala atau gejala ringan, tapi dia bisa menjadi silent spreader atau penyebar COVID yang cukup efektif ke orang yang lebih tua, apalagi yang memiliki komorbid. Jadi mesti hati-hati. Kemudian yang kedua adalah tetap jaga jarak.
jaga jarak, menggunakan masker. Kemudian latih anak untuk melakukan etika batuk yang betul seperti apa. Dan sebagai orang tua ketika melakukan isolasi mandiri, tentu pantau keluhan, pantau laju nafasnya cepat atau tidak, ukur suhu sehari 2 kali ya. Kemudian berikan anak dengan makanan yang bergizi. Lalu bagaimana tentang pemakaian masker ya? Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menganjurkan bahwa masker sebaiknya digunakan untuk anak di atas 2 tahun ya. Di bawah 2 tahun boleh latihan. Namun yang paling penting adalah anak dianjurkan bisa menggunakan dan melepas masker sendiri secara tepat. Jadi bukan hanya dipasang saja tapi secara tepat. Dan anak boleh diberikan bonus untuk istirahat menggunakan masker kalau di dalam ruangan sendiri, atau kalau ada pengasuh pun jaraknya lebih dari 2 meter. Itu boleh. Kemudian untuk pengasuh yang ada di dalam satu ruangan tentunya sebaiknya menggunakan masker, dan akan lebih bagus apabila pengasuh ini sebaiknya menggunakan, apabila ada menggunakan penutup mata ya, face shield seperti itu. Apalagi yang mesti dilakukan ketika melakukan isolasi mandiri? Tentunya jangan lupa cuci tangan ya, cuci tangan. Kemudian latih anak etika batuk, supaya batuk yang betul seperti apa ya. Jadi menggunakan tisu tutup mulut sama hidung, atau menggunakan lengan bagian atas seperti itu. Kemudian membersihkan dengan disinfektan. Apa saja yang dibersihkan? Mulai dari gagang pintu, keran, wastafel, saklar, meja, kursi. Ada penelitian di sebuah rumah sakit, virus COVID itu ternyata juga ada nempel di gagang pintu. Makanya kita mesti hati-hati. Itu kalau bisa dilakukan upaya disinfektan. Nah, itu mungkin itu saja ya, beberapa hal yang banyak menjadi pertanyaan orang tua ketika melakukan isolasi mandiri mesti ngapain, seperti itu. Untuk obat-obatan akan lebih tepat mungkin kalau telemedicine dengan dokter ya, nanti akan dianjurkan secara jelas obat apa yang mesti dikonsumsi. Kalau apa yang disiapkan mungkin ya vitamin, paracetamol, zinc di rumah masih bisa, tapi alangkah amannya apabila konsultasi dengan dokter yang biasa merawat. Mungkin itu saja tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.